Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam perkuliahan akuntansi keuangan Islam. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa melanjutkan perkuliahan yang lalu mengenai kerangka dasar laporan keuangan syariah. Mudah-mudahan semuanya sehat dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan kita semua bisa melakukan aktivitas dengan baik, dengan lancar, dan Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Laporan keuangan syariah itu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Poin pentingnya yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ya. Yang kedua adalah informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Bila ada informasi aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Jadi, laporan keuangan syariah itu menginformasikan kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah. Ya, dalamnya ada transaksi-transaksi yang sesuai syariah, dan kemudian di dalamnya juga nanti dipisahkan laporannya transaksi yang tidak sesuai syariahnya. Yang ketiga adalah informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Jadi, laporan keuangan syariah itu memiliki tujuan yang ketiga, yaitu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab suatu entitas terhadap amanah yang diembannya. Gitu. Yang keempat adalah menginformasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh saat penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Ya, jadi dengan adanya laporan keuangan syariah itu ada informasi, tersedia informasi mengenai berapa banyak, berapa besar tingkat keuntungan entitas dari aspek investasi, kemudian berapa bagi hasil yang diperoleh oleh pemilik dana syirkah temporer, dan berapa bagi hasil yang yang didapat oleh entitas itu sendiri. Gitu ya. Jadi keempat laporan keuangan syariah tujuannya adalah tadi itu sudah dijelaskan. Oke. Selanjutnya mengenai asumsi dasar laporan keuangan syariah. Dasar asumsinya adalah pertama, dasar akrual. Dalam akuntansi keuangan tentunya saudara sudah paham apa itu yang namanya akrual, apa itu yang namanya cash basis. Ya. Mari kita coba ingat kembali apa itu cash basis atau dasar kas. Dasar kas itu adalah suatu asumsi bahwasannya pencatatan dilakukan ketika terjadi arus keluar dan atau arus masuk dari suatu kas. Itu langsung dicatat. Ya. Tapi kalau dasar accrual basis itu adalah apa? Adalah pencatatan dilakukan pada saat terjadinya. Ya. Jadi tidak menghiraukan arus kas keluar atau masuk. Pencatatannya didasarkan pada
terjadinya. Ya. Kecuali untuk perhitungan bagi hasil. Maksudnya gimana? Yang namanya bagi hasil itu dicatat ya pada saat terjadinya. Ada, kemudian dihitung nanti berapa besar yang akan dibagikan ke pemilik modal, ke pemilik dana sirka temporer, itu berdasarkan cash basis ya. Berapa yang didapat oleh suatu entitas, pendapatannya yang didapat secara cash, lalu yang didapat itu akan dibagi hasilkan kepada pihak lain sebagai investor sebagai pemilik dana investasi dana sirka temporer itu ya. Yang selanjutnya, asumsi dasar yang selanjutnya adalah going concern atau kelangsungan usaha. Jadi kita menyusun laporan keuangan syariah itu asumsinya adalah entitas ini akan bertahan lama, akan memiliki umur yang panjang ya gitu. Going concern, berlangsung usahanya secara terus menerus gitu ya. Selanjutnya mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Tentu mengenai karakteristik ini sudah kalian pahami di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan dasar atau akuntansi keuangan menengah ya. Nah, kita coba review apa sih karakteristik kualitas laporan keuangan itu. Yang pertama, dapat dipahami. Dapat dipahami itu apa? Dapat dipahami itu artinya laporan keuangan yang kita susun, yang kita buat itu harus bisa dipahami oleh semua pembaca, oleh semua yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang kita buat. Ya. Gimana caranya supaya dipahami? Tentunya supaya dipahami kita menyusun laporan keuangan itu berdasarkan standar. Standar yang seperti apa? Standar yang sudah dibakukan oleh asosiasi kita, namanya IAI ya. Jadi kita ketika menyusun laporan keuangan ya harus standar, sesuai standar yang berlaku umum ya di Indonesia tentunya gitu ya. Jadi jangan sampai menyusun laporan keuangan bentuknya berbeda dengan standar. Kalau udah berbeda dengan standar, tentunya akan susah untuk dipahami oleh para pengguna laporan kita. Kemudian karakteristik selanjutnya itu relevan. Ya, relevan itu maksudnya laporan keuangan yang kita susun itu mengandung data, mengandung informasi yang sangat relevan bagi para pengguna. Ya. Disajikan secara jujur, andal, itu merupakan kualitas laporan keuangan, ya. Bisa dibandingkan juga, ya. Laporan keuangan yang kita susun harus bisa dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan laporan keuangan dia dengan tahun-tahun yang dulu, tahun-tahun ke belakang secara historis. Ya. Kemudian bisa dibandingkan juga dengan laporan keuangan dalam industri yang sama. Ya. Misal laporan keuangan kita itu laporan keuangan sektor retail. Maka kita bisa bandingkan laporan keuangan sekarang, misalkan tahun 2020, bandingkan dengan laporan kita tahun 2019, 2018, 2017 sampai ke belakang. Gunanya untuk apa? Untuk mengevaluasi, misalkan salah satunya mengevaluasi kinerja dari keuangan dari entitas kita. Ya. Kemudian bisa dibandingkan juga dengan perusahaan sejenis, ya kan, dalam industri yang sama. Kita bandingkan, kalau kita punya usahanya retail, maka kita bandingkan dengan retail yang sama, perusahaan retail yang sama, gitu ya.
bisa dibandingkan ketika kita menyusun laporan keuangan sesuai standar tentunya. Itu ya. Jadi karakteristik kualitatif laporan keuangan ya seperti itu ya, bisa dipahami, relevan, penyajian secara jujur, andal, materialitas, substansi mengungguli bentuk, netralitas, disusun dengan pertimbangan sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Ya. Kemudian selanjutnya, laporan keuangan syariah itu bentuknya seperti apa? Bentuknya itu sama saja dengan laporan keuangan yang saudara sudah sudah pelajari sebelumnya. Ya. Yang pertama itu neraca. Yang kedua, laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan posisi keuangan. Ya. Yang ketiga, informasi lain. Nah, ini yang berbeda. Ya, yang D itu yang berbeda. Kalau kemarin saudara pelajari itu cuma 4 deh. Kalau kita sekarang ada poin D-nya. Poin D-nya adalah fungsi sebagai fungsi sosial. Ya. Nanti ada yang namanya laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian selanjutnya poin E itu catatan dan schedule tambahan. Unsur laporan keuangan itu berbeda dengan laporan keuangan konvensional. Berbedanya kenapa? Berbedanya di mana? Kalau saudara kemarin belajar itu persamaan akuntansi adalah aset sama dengan atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal, maka kita di laporan keuangan syariah adalah aset atau harta sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ya dan ekuitas. Itu ya. Aktiva, kewajiban, ekuitas itu sudah kalian pahami ya. Mungkin yang baru kalian kenal istilah, yaitu istilahnya adalah dana syirkah temporer ya. Apa sih itu dana syirkah temporer? Kalau saya singkat itu menjadi DST, dana syirkah temporer, DST. Dana syirkah temporer itu adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola, menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Jadi itu intinya adalah dana titipan untuk diinvestasikan. Gitu. Ya, itu dana syirkah temporer. Masuk ke sisi yang kanan beserta kewajiban dan ekuitas ya kalau di persamaan akuntansi. Nah, apa saja sih laporan keuangan syariah? Laporan keuangan syariah ini seperti ini ya. Ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kemudian ada juga peran lembaga keuangan syariah itu sebagai fungsi sosialnya. Itu ada ini yang warna yang pink. Itu laporan sumber dan penggunaan dana zakat ya. Kemudian ada juga laporan sumber dan penggunaan dana KOD. Kemudian ada juga catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang berwarna pink, ini saudara mungkin belum pernah mempelajarinya. Nah, ya, nanti kita akan pelajari apa itu laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan apa itu laporan sumber dana
kebajikan atau KOD, ya, seperti itu. Nah, ya, neraca laporan keuangan syariah itu seperti ini. Kalau kemarin mungkin saudara pelajari itu aset, sebelah kiri, sebelah kanannya adalah kewajiban dan ekuitas. Nah, sekarang tambah satu. Di neraca laporan keuangan syariah itu ada yang namanya dana syirkah temporer, dana titipan untuk diinvestasikan dan bagi hasil, secara bagi hasil. Itu dana syirkah temporer, ya. Oke, kalau laporan laba rugi tentunya tidak jauh berbeda dengan laporan laba rugi yang kalian pelajari sebelumnya. Ada pendapatan, ada beban, ya. Pendapatan nanti kurangi beban, itu namanya laba, ya. Nanti ada zakat dan ada pajak di situ, ya. Karena kita membahas laporan keuangan syariah, maka di dalamnya ada zakat tentunya. Kan tadi yang lalu sudah dijelaskan bahwasanya laporan keuangan syariah tujuannya adalah untuk mempermudah menghitung zakat, ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya mengenai laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat itu kalian buat, kalian susun, ingat-ingat seperti halnya saudara menyusun laporan cash flow. Ada arus masuk, ada arus keluar, seperti itu. Nah, di sini juga sama, ya. Tapi pemasukannya berdasarkan dari zakat, ya. Sumber dana zakatnya itu bisa dari zakat dalam internal entitas syariah, dalam hal ini contohnya di bank syariah, dan zakat dari pihak luar entitas syariah. Jadi kalau ada karyawan, ada entitas itu sendiri yang membayar zakat, maka masuknya ke sini penerimaan. Kemudian zakat yang dibayarkan, dititipkan dari nasabah, dari masyarakat sekitar, itu masuk ke dalam zakat dari pihak luar bank syariah. Nah, kemudian itu dijumlahkan, nanti ketika distribusi, tentunya yang namanya zakat distribusi ada 8 asnaf, ya. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, ya, ghorim, rikob, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ada 8 asnaf, itu berapa rupiah yang dibayarkan atau yang didistribusikan untuk asnaf-asnaf tersebut, maka itu dicatat dan dilaporkan, ya. Laporannya seperti itu menjadi pengurang penerimaan zakat, dan hasilnya adalah penerimaan dikurangi distribusi menjadi jumlah kenaikan atau pengurangan dana zakat, gitu, ya. Seperti ini contoh laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Selanjutnya kita lihat contoh laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, ya. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini, ya, menyajikan atau menginformasikan transaksi-transaksi yang sesuai syariah maupun yang tidak sesuai syariah. Jadi udah saya jelaskan di awal bahwasanya laporan keuangan syariah itu menyajikan laporan yang sesuai syariah, yang halal, dan yang haramnya atau yang abu-abunya, yang hitam, yang putih, yang abu-abu, itu dipisah menyajikannya, mencatat, menyajikan, melaporkannya dipisah, ya. Nah, ini salah satunya, ya. Sumber dana kebajikan ini dibuatnya kan mirip dengan cash flow, ya. Sumber dana kebajikan dari infak dari dalam bank syariahnya berapa, sedekahnya berapa, hasil pengelolaan wakafnya berapa,
hasil pengembalian kebajikan produktifnya berapa. Dan ada denda serta pendapatan non halal. Ya. Denda itu hukum asalnya tidak boleh, dilarang. Tapi MUI berfatwa bahwasannya denda boleh dilakukan, boleh ditarik atas dasar unsur pendidikan di situ, efek jera, memberikan efek jera. Jadi dan denda boleh dikenakan, ditarik bagi atau kepada orang-orang yang memang benar-benar mampu membayar namun tidak membayar. Itu ya, itu denda. Jadi kalau bahasa saya, denda ini jadi abu-abu ya, abu-abu, tidak halal, tidak haram ya. Jadi ditarik hanya untuk efek, memberikan efek jera pendidikan di situ. Dendanya berapa? Misalkan ada nasabah yang prestasi tidak membayar padahal dia mampu, maka boleh itu ditarik denda ya, seperti itu. Tapi bagi nasabah yang memang betul-betul tidak mampu, maka secara etika di Islam harusnya diberikan kelonggaran, kemudahan, atau dalam bahasa bisnisnya restrukturisasi ya, piutang kepada orang tersebut, kepada nasabah tersebut ya, diberikan kelonggaran untuk membayar dengan baik gitu. Selanjutnya pendapatan non halal. Non halal itu dipisahkan ya, pendapatan non halal itu dipisahkan. Dia tidak masuk kepada laporan laba rugi, tapi masuknya kepada laporan ini. Di laporan laba rugi itu hanya pendapatan yang halal saja ya, halal, semua pendapatan yang halal. Yang tidak halal, yang hitam, yang abu-abu itu masuk ke sini, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ya gitu. Baik, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada denda, ada pendapatan non halal, semuanya kita jumlahkan ya. Kemudian selanjutnya ada penggunaan dana kebajikan. Dana kebajikannya digunakan untuk apa? Dana kebajikan produktif. Jadi misalkan tadi yang sedekah, infak ya, dan pendapatan kebajikan produktif lainnya itu disumbangkan atau digunakan untuk misalkan pengusaha mikro yang memerlukan dana. Jadi dana itu dipinjamkan kepada pengusaha kecil menengah yang memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. Tidak menggunakan basis bunga, tapi menggunakan akad kod pinjaman tanpa bunga gitu ya. Kemudian juga bisa disumbangkan, bisa sumbangan ya. Nah, yang terakhir itu penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Nah, saudara perhatikan bahwasanya infak, sedekah atau sedekah, wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif itu semuanya putih ya. Berarti digunakan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak atau terkait dengan sesuatu yang dalam. Jadi nanti dana kebajikan infak, sedekah dan wakaf dan pengembalian dana produktif ini digunakan untuk hal-hal yang umum ya, hal-hal yang umum, kemudian dan hal-hal yang khusus. Jadi karena sumbernya itu halal, maka boleh ke semuanya, boleh ke produktif, boleh ke sumbangan, boleh untuk kepentingan umum. Nah, namun kalau untuk denda
pendapatan non halal itu kan warna abu-abu dan hitam. Maka kedua ini tidak boleh dimasukkan atau didistribusikan untuk kebajikan produktif, untuk nolongin pengusaha pedagang kecil supaya bisa menambah omsetnya, mengembangkan usahanya. Itu tidak boleh, karena nanti hasilnya akan berputar, akan dimakan oleh pedagang tersebut. Padahal apa? Padahal sumbernya adalah sumber non halal. Non halal diputar atau dibisniskan, diputar menjadi usaha, pasti hasil usahanya jadi juga non halal, tidak bersih langsung. Tidak menjadikan proses bisnis itu menjadikan dana non halal menjadi halal. Ya, meskipun dagangnya dagang pecel lele misalkan, meskipun dagangnya dagang yang halal, ya, itu tidak menjadikannya. Lalu Bu, bagaimana denda dan non halal itu? Pendapatan non halal kan harus didistribusikan, ya, harus didistribusikan daripada mengendap. Gimana cara mendistribusikannya? Didistribusikan kepada hal-hal yang berbau untuk kepentingan umum. Kepentingan umum, tapi jangan sampai untuk rumah ibadah. Karena ketika nanti dana non halal, dana denda dibelikan mukena, ya, dibelikan semen untuk bangun masjid, rumah ibadah, itu tentunya nanti akan mengurangi keberkahan ibadah di situ. Ya, tentunya kita gunakan pendapatan non halal, denda itu digunakan untuk kepentingan umum lainnya, misalkan untuk jalan, untuk membuat sumur, ya, untuk membersihkan jalan, selokan dan lainnya, ya, seperti itu. Jadi intinya gunakan dana yang halal untuk semua aktivitas, ya, yang baik tentunya, yang halal juga tentunya prosesnya. Dan gunakan dana denda, dana non halal yang abu-abu, yang hitam, itu gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang umum, ya, tapi tidak berhubungan dengan aspek ibadah, tuh ya, karena aspek ibadah dan aspek aspek yang berkenaan dengan terkait dengan bisnis atau usaha itu tidak boleh, karena nanti ketika hasil bisnisnya diperoleh dari dana modalnya yang non halal, hasilnya juga nanti non halal, ya, gitu. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada penerimaan dana kebajikan, ada pengeluaran dana kebajikan, nanti dikurangkan menjadi saldo akhir dana kebajikan, seperti itu ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan syariah. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya ya, dalam akuntansi keuangan Islam. Semoga semuanya sehat, tetap semangat, tetap berdoa, tetap berkarya, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.